Kisah pemuda kaya yang jadi cleaning service. Episode 75 serial movie. Ririn, yang baru saja mengetahui bahwasannya Kenshin saat ini lagi dirawat di rumah sakit. Dirinya pun merasa was-was, merasa cemas, merasa khawatir akan keadaan temannya itu. Namun, apalah dikata kondisinya saat ini, ia tidak bisa berbuat banyak. Ia merasa tidak kuasa sekali untuk meninggalkan kantor. Apalagi, ini pertama kalinya, ia bekerja menjadi manajer keuangan. Terlebih, saat ini banyak sekali tugas-tugas dan hal yang harus dibenahi. Akhirnya Ririn pun memutuskan untuk menjenguk Kenshin seusai jam kerja nanti. Waktu pun bergulir, telepon Rena bergetar beberapa kali. Ia pun merasakan dan mengetahui siapa ini yang telepon. Namun, ia tak juga mengangkatnya. Hingga telepon itu dijawab oleh orang yang berbeda, yang tak lain seorang asisten rumah tangga. Rupanya si penelpon beralih ke telepon rumah. "Halo Bi, Non Rena ada ya?" Pembantu rumah tangga yang diketahui namanya, Bibi Ratih itu, menjawab. "Non Rena udah semalam gak pulang." "Ini dari mana ya?" tanya sang Bibi. Si penelpon pun menjawab, "Ini Yudis Bi. Emangnya Rena gak pulang kemana ya Bi?" Bibi Ratih pun menjawab, "Dengar-dengar sih, katanya Non Rena menginap di rumah sakit. Temannya masuk ICU." Si Yudis pun menyahutnya, "Terus alamat rumah sakitnya itu di mana ya Bi? Nama temannya siapa juga? Soalnya dari tadi aku telepon kok gak diangkat-angkat ya." "Wah gawat-gawat nih, kalau gini urusannya, bisa runyam-runyam nih. Jika tahu alamatnya, Yudis pun akan berangkat ke rumah sakit itu juga." Namun, dikarenakan sudah mendapat pesan sebelumnya, Bibi Ratih pun menjawab, "Mohon maaf ya Mas Yudis. Saya tidak diberitahu perihal itu. Karena Mbak Rena tidak menyebut tempatnya di mana. Apa Masnya ada pesannya? Nanti kalau Non Rena pulang saya sampaikan." Yudis pun agak kecewa mendengarnya. Lalu ia berkata, "Lain kali itu Bibi tanya kemana perginya. Entar kalau ada apa-apa kan Bibi juga kena." Itu termasuk kagak merhatiin kerjaan. Rupanya dia nyindir-nyindir nih. Seperti biasa, Yudis asal bicara. Ia tak bisa menjaga perasaan orang lain. Mendengar hal tersebut, Bibi Ratih pun hanya bilang, "Iya Mas Yudis, makasih ya nasihatnya." Terlihat dia mengekspresikan raut wajah yang tidak suka dengan si penelpon ini. Karena tidak mendapat kepastian tentang di mana si Rena, Yudis pun mencari tahu ke temannya. Lalu, dikirimlah pesan WhatsApp ke grup teman sekolah, yang biasanya Rena aktif di media itu. Sampai segitunya Yudis yang mencari. Niat banget nih dia. Ia mencari-cari info. Barangkali ada yang tahu di mana Rena berada. Termasuk, siapa temannya yang sedang ada di rumah sakit itu. Tak hanya di grup WhatsApp saja. Rupanya Yudis mengirim pesan lewat jalur pribadi juga. Hingga pencariannya pun melesat terkirim ke HP-nya Niken. Waduh, Niken membacanya. Otomatis tanda centang biru. Yudis pun tahu Niken sudah melihat. Maka, ia pun berharap segera cepat dijawab. Pesan itu tertulis, "Hei Niken, gimana nih? Besok jadi gak kamu masuk kerja di tempatku?" "Oh iya nih, gue mau tanya. Ada gaya teman cewek sekolah kita, yang masuk rumah sakit. Kos Rena ini, katanya lagi nungguin dia. Gue telepon dari tadi kagak diangkat. Gue kirim pesan ke WA-nya kagak aktif. Lu tahu gak Nit, berhubung Niken sudah diketahui Yudis telah membaca pesannya. Mau tak mau ia pun harus membalas." Kemudian diketiklah sebuah tulisan. "Maaf Yud, entar aja jawabnya ya. Nih lagi repot." Buset dah, si Yudis kayak dikesampingkan gini nih. Padahal Niken tahu sendiri, betapa dihormatinya Yudis oleh orang di kantornya. Lantas hal apa nih, yang membuat Niken sampai mengundur waktu segala? Kenshin, yang mengetahui dirinya saat ini menjadi pusat perhatian. Ia merasa sangat tidak nyaman sekali. Nampaknya Kenshin tak mau merepotkan orang lain. Hingga ia memutuskan akan pulang hari ini, menjalani rawat jalan di rumah saja, sebelum juga mamanya mengetahui. Akhirnya ia meminta tolong ke adiknya Nita untuk menelpon Pak Michael, seseorang yang biasa bertugas jika terjadi situasi yang darurat. Kenshin pun berpesan beberapa hal ke adiknya. Setelah mendengar kata kakaknya, Nita pun berjalan keluar kamar. Kemudian ia menghubungi orang yang dimaksud. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.